Hari ini kita akan membahas satu materi yang menjadi materi penutupan dari peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa pertama yang terjadi di tahun 630 Hijriah bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Pada episode ini akan dikisahkan bagaimana berduyun-duyunnya orang-orang Quraisy masuk Islam, juga akan dikisahkan sedikit dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan mereka. Kemudian kalau keburu akan dibahas juga tentang dihapusnya pemerintahan kejahiliahan di Makkah. Dan teman pecinta sejarah, episode kali ini akan membuka babak baru dakwah Islam. Bukan hanya dakwah di sekitar Jazirah Arab, juga akan menjadi pintu gerbang dakwah di seluruh dunia. Bahkan bisa sampai ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial Kronologi Sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun ke-8 hingga 9 Hijriah. Akan saya bacakan dulu 4 peristiwa penting yang terjadi di tahun ini yang datang dari dunia Islam, juga 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penaklukan atau kemenangan kota Mekah, atau lebih dikenal dengan istilah Fathu Mekah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah Ghazwah Taif atau pertempuran Taif. Peristiwa terakhir yang terjadi tahun ini yang datang dari dunia Islam adalah kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Bersamaan dengan keempat peristiwa tadi, terjadi juga 4 peristiwa lain yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah pengembalian relik salib sejati ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua, dekret Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Peristiwa yang ketiga adalah penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan peristiwa yang terakhir adalah berakhirnya pemerintahan Mahendrawarman I digantikan oleh pemerintahan Narasimhawarman I dari kerajaan Pallava di India. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 8 hingga 9 Hijriah bertepatan dengan tahun 630 Masehi selengkapnya. Kita masuk ke kisah berikutnya, yaitu kisah dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagaimana dikisahkan, sering saya katakan bahwa Abu Sufyan itu putra-putranya sudah lebih dulu masuk Islam. Abu Huzaifah bin Abu Sufyan, kemudian ada juga Ramlah binti Abu Sufyan, dan pernah juga saya sebutkan nama Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah ini adalah orang yang nanti mendirikan Kesultanan Umayyah, Kesultanan Bani Umayyah setelah selesainya masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat Fathu Mekah itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW dan bersyahadat. Tetapi hakikatnya sebetulnya Muawiyah bin Abu Sufyan ini masuk Islam jauh sebelum Fathu Mekah. Bahkan Muawiyah bin Abu Sufyan mengisahkan keislamannya sendiri, itu waktunya, kata beliau, pada saat perjanjian Hudaybiyah. Berarti sekitar 2 tahun sebelum Fathu Mekah. Namun keislamannya itu tentu saja tidak bisa diterima oleh keluarganya. Ya jelas keluarganya adalah Abu Sufyan bin Harb, ayahnya yang menjadi orang pertama yang memimpin permusuhan terhadap kaum muslimin. Meskipun pada saat itu terjadi gencatan senjata Hudaybiyah. Ia mengabarkan keislamannya kepada ibunya, Hindun binti Utbah, dan Hindun binti Utbah pun tentu saja menentang keislaman seorang Muawiyah bin Abu Sufyan, sehingga mau tidak mau Muawiyah itu melakukan ibadah, melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim
itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi karena sudah tidak bisa hijrah kan pada saat perjanjian Hudaybiyah ya. Itu sudah tidak bisa hijrah. Kalau hijrah ke Madinah itu akan dikembalikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muawiyah ini mencari jalan yang win-win solution lah ya. Dia kepada keluarganya juga tidak terlalu frontal karena memang watak seorang Muawiyah ini adalah seorang politikus yang sejati ya, sehingga tidak terlalu mengambil jalan frontal gitu. Maka ia menyembunyikan keislamannya tetapi tetap beribadah dan mengakui keislamannya secara pribadi itu sampai 2 tahun. Barulah setelah Fatu Mekah, ia ikut berbaris bersama rombongan yang lain masuk Islam dan berbaiat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Masuk Islamnya Muawiyah bin Abu Sufyan ini tentu saja membawa kegembiraan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW karena beliau tahu bagaimana karakter seorang Muawiyah bin Abu Sufyan ya sudah ketahuan lah ayahnya Abu Sufyan, ibunya adalah Hindun. Ia memiliki gen kecerdasan lah ya. Ia membawa gen kecerdasan, ia membawa gen seorang pemuda yang hebat gitu. Maka keislamannya tentu disambut oleh Rasulullah SAW dengan kegembiraan yang luar biasa. Itu kisah tentang masuk Islamnya secara terang-terangan ya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kita ke kisah berikutnya tentang cara Rasulullah SAW menerima baiat dari para sahabat. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu ketika menerima baiat dari para sahabat yang baru ya, beliau duduk di Bukit Safa. Sedangkan Umar bin Khattab duduk di bawah beliau untuk menerima baiat seorang demi seorang. Jadi yang bersalaman berarti ya dengan orang-orang itu adalah Umar bin Khattab. Paling awal yang berbaiat adalah rombongan laki-laki, sesudah itu rombongan perempuan. Di antara orang-orang perempuan yang berbaiat mengikut Islam pada waktu itu adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Maka masuklah kita ke kisah berikutnya tentang masuk Islamnya Hindun binti Utbah. Sempat saya kisahkan kemarin bahwa Hindun binti Utbah itu hatinya akhirnya terbuka ketika melihat Rasulullah SAW memasuki Mekah gitu ya, hatinya luluh dan ia rupanya mau masuk Islam, membuka hatinya untuk menerima hidayah, lalu melakukan baiat. Tetapi ia melakukan baiat itu dengan cara yang berbeda, unik dibanding yang lain, yaitu dengan menutup wajahnya dengan kayak kerudung gitu, kemudian menutup wajahnya gitu, hanya kelihatan matanya saja kayak bercadar gitu ya. Ia melakukan hal seperti itu karena ia tahu bahwa ia pernah melakukan kesalahan yang besar sebelum Fatuh Mekah ini terjadi. Ia pernah memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Islam, bahkan melukai jasad orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Maka dengan perasaan-perasaan itu ia mendekati Rasulullah SAW, duduk berada di barisan kaum perempuan dan mengucapkan baiatnya. Ia berkerudung dan menyamar karena malu dan takut kepada beliau. Namun karena memang watak Hindun ini watak yang cerdas ya, jadi bukan hanya suaminya saja yang cerdas sebagai seorang pemimpin Quraisy, tapi dianya secara pribadi juga memiliki watak yang juga cerdas. Maka Rasulullah SAW ketika menerima Islamnya Muawiyah itu tahu bahwa Muawiyah ini membawa gen yang luar biasa, baik gen kecerdasan dari ayah juga kecerdasan dari ibu. Dan watak kecerdasan yang dimiliki oleh Hindun binti Utbah ditambah dengan sifat yang lain yaitu keberanian, maka ketika terjadi baiat itu Hindun mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan ajaran Islam, dan pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan satu dialog yang luar biasa yang bersejarah antara Rasulullah SAW dengan Hindun binti Utbah. Rasulullah SAW ketika mengambil baiat tersebut memberi nasihat kepada kaum perempuan ya. Nasihat Rasulullah SAW kurang lebih isinya seperti ini. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berzina. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu.
Janganlah kamu berbuat kebohongan yang kamu ada-adakan antara tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu, dan janganlah mendurhakaiku dalam urusan kebajikan. Bunyi lafal-lafal baiat tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Mumtahanah ayat 12. Dan tatkala Rasulullah SAW menyebutkan atau mengajarkan ya nasihat tersebut kepada kaum perempuan, rupanya ada yang menimpali kalimat-kalimat Rasulullah SAW ini. Jadi tatkala Rasulullah SAW memberikan baiat kepada rombongan perempuan, di antara mereka terdapat Hindun binti Utbah dengan perantara Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda kepada mereka, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru nyampe kalimat itu, Hindun menimpali. Hindun berkata, bagaimana engkau akan menerima baiat orang-orang perempuan, sesuatu yang engkau tidak menerimanya dari orang-orang lelaki? Maksud Hindun berkata demikian adalah mengingat baiat yang diberikan Nabi kepada lelaki itu hanya mengikut Islam dan berjihad membela Islam. Mendengar perkataan Hindun yang demikian itu, jadi kayak berbeda gitu, berbeda dengan laki-laki gitu. Laki-laki itu kan mungkin kalau menurut Hindun nggak terlalu bertele-tele ya, hanya mengikut Islam dan berjihad gitu, baiatnya seperti itu saja. Sementara baiat kepada kaum perempuan itu berbeda. Maka mendengar perkataan Hindun yang demikian itu, Nabi SAW diam dan memandanginya. Jadi kayak ngelihat gitu orang bicara itu siapa sih yang menimpali gitu ya. Selanjutnya beliau memerintahkan kepada Umar supaya mengatakan kepada mereka, janganlah kamu mencuri. Ini kan Umar itu suaranya keras, jadi kayak speakernya lah ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak speakernya itu Umar gitu. Janganlah kamu mencuri. Ternyata Hindun juga berkata, menimpali lagi, demi Allah, memang sesungguhnya aku biasa mengambil harta Abu Sufyan sewaktu-waktu, sedikit demi sedikit. Aku tidak mengerti apakah harta itu halal bagi aku atau tidak. Mendengar perkataan istrinya itu, Abu Sufyan menyahut. Jadi di antara mereka ternyata ada Abu Sufyan juga yang menyaksikan baiat massal tersebut. Abu Sufyan menyahut ya perkataan dari Hindun binti Utbah. Apa-apa yang telah kamu ambil di masa lampau atau di masa yang akan datang halal bagimu. Tiba-tiba jadi baik ya Abu Sufyan setelah masuk Islam. Luar biasa. Sebagaimana pada para sahabat pada masa itu, pada orang-orang masa itu, siapapun yang mereka tersentuh dengan Islam itu biasanya memang seperti ini. Biasanya memang seperti ini, akhlaknya itu berubah dengan sangat-sangat cepat. Tentu lahir dari kefahaman ya bahwa mereka masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tapi lahir dari pemahaman. Nabi SAW tersenyum mendengar jawaban yang dinyatakan oleh Abu Sufyan sebagai jawaban atas perkataan istrinya. Barulah beliau mengerti bahwa dia adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau itu Hindun? Hindun lalu menjawab, ya, aku Hindun binti Utbah. Semoga Allah memberi maaf atas kesalahan-kesalahanku kepada engkau di masa yang telah lampau, wahai Nabi Allah, jawab Hindun. Jadi pada kalimat kedua ini ya mungkin karena memang karakter Hindun itu tidak berani dan sebetulnya bukan orang yang ia bersembunyi dari dari kesalahan, bersembunyi dari tanggung jawab gitu. Karakternya bukan seperti itu, sehingga dia baru bersembunyi sebentar sudah tidak tahan, tidak biasa dia gitu bersembunyi seperti itu. Maka ya langsung ketahuan lah, dia bicara tentang ya saya pernah ngambil harta Abu Sufyan gitu, dan saya nggak tahu tuh apakah itu halal atau tidak gitu. Ternyata dihalalkanlah oleh Abu Sufyan. Kalau sudah seperti itu pasti ketahuan, kamu adalah Hindun, sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Maka karena sudah ketahuan ya Hindun juga sudah tidak bisa, ya sudahlah, memang dia adalah Hindun ya, untuk apa juga bersembunyi. Dan ia juga paham bahwa Rasulullah SAW mengampuni kesalahan orang-orang, menghapus bahkan ya mengampuni, dan Allah pun mengampuni juga menghapus kesalahan yang mereka lakukan sebelum
masuk Islam gitu. Maka Hindun pun berkata, semoga Allah memberi maaf atas kesalahan-kesalahanku gitu ya. Dan Rasulullah SAW menanggapi Hindun ini dengan sebuah senyuman. Kemudian dilanjut, janganlah kamu berlaku serong atau berzina. Hindun juga menimpali kalimat ini. Ia berkata, ya Rasulullah, apakah seorang perempuan yang merdeka mau berzina? Seorang perempuan terhormat. Seorang perempuan terhormat, meskipun dia tidak menyembah Allah, meskipun dia menyembah patung gitu ya, seorang perempuan terhormat itu tidak akan berzina. Perempuan yang berzina, maka dia adalah perempuan yang tidak terhormat. Dia perempuan yang rendah harga dirinya. Maka ia berucap, ya kalau seperti itu sih, maksudnya kalau perempuan terhormat ya pasti nggak akan berzina gitu. Itu jawaban seorang Hindun. Maka Hindun ini sebetulnya secara karakter ya, karakternya itu sebetulnya bersih. Selain dia tidak beriman saja kepada Allah gitu, karakternya adalah karakter seorang yang memang akhlaknya itu sebetulnya bersih gitu, dari perbuatan-perbuatan yang hina. Rasulullah menjawab Hindun kembali, tidak demi Allah, perempuan yang merdeka tidak akan mau berzina. Dan ini penguatan Rasulullah, pembenaran Rasulullah terhadap kalimat Hindun binti Utbah. Selanjutnya Nabi SAW memerintahkan kepada Umar supaya mengatakan kepada mereka, janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Hindun menyahut, kami telah memelihara mereka semasa kecil, tetapi engkau telah membunuh mereka, maksudnya anak-anak itu sesudah besar pada hari Badar. Maka engkau dan mereka itu yang lebih mengetahui tentang itu. Jadi ini kayak belum ikhlas gitu ya. Hindun ini belum ikhlas dengan apa yang terjadi di masa lalu, bahwa anak-anak yang kami besarkan ini engkau kok yang membunuhnya, engkau yang menghilangkan nyawa mereka gitu, yaitu pada peristiwa Badar. Jadi ternyata perempuan ya sejarah, memiliki ingatan sejarah yang memang ya khas perempuan, sehingga dan Hindun bukan tipe orang yang bisa menahan apa yang dia pikirkan, bisa menahan perkataan di dalam hatinya, maka langsung saja dikatakan kalimat itu kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalimat ini membuat Umar bin Khattab itu tertawa terbahak-bahak karena Hindun ini mengatakan kalimat yang begitu bebas. Ini perempuanku berani banget, tapi karena Hindun gitu ya. Ya Umar juga sudah paham bagaimana karakter seorang Hindun, jadi dia menanggapi kalimat Hindun itu dengan tawa. Sementara Rasulullah SAW hanya tersenyum. Jadi dibawa santai saja kalimat-kalimat dari Hindun binti Utbah. Padahal kalau menurut saya ini cukup khas perempuan ya, cukup nyelkit. Tetapi baik Umar maupun Rasulullah SAW juga menanggapi kalimat-kalimat dari seorang perempuan ini ternyata dengan cara seperti ini. Ya dibawa easy going saja gitu ya. Kalau seorang perempuan sudah ngedumel gitu. Ini juga ajaran nih ya bagi para kaum laki-laki. Kalau perempuan sudah mengingat-ingat masa lalu gitu, udah nggak usah diperpanjang, bawa ketawa aja gitu ya. Selanjutnya Nabi SAW memerintahkan lagi kepada Umar supaya mengatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kebohongan yang kamu ada-adakan antara tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu. Hindun yang mendengar perkataan itu kembali berkata, memang demi Allah, mendatangkan kebohongan itu sungguh amat keji. Tidaklah yang engkau perintahkan kepada kami itu melainkan satu pimpinan dan kemudian budi pekerti. Nah ini ucapan persetujuan dari seorang Hindun binti Utbah ya, bahwa yang tadi berzina itu ya ia memang setuju dengan larangan itu karena perempuan terhormat itu tidak mungkin berzina. Termasuk juga ini tentang berkata bohong ya. Berkata bohong ini adalah sesuatu yang amat keji, ini menurut Hindun. Maka perintah ini tentu adalah perintah yang sangat-sangat baik dan juga menandakan bahwa ini akhlak yang mulia gitu ya. Dan Hindun binti Utbah dan kalimat ini juga memberitahu kepada kita bahwa bagi seorang Hindun, perbuatan-perbuatan keji seperti berzina dan berbohong itu bukan seorang karakter perempuan yang
terhormat, bukan karakter yang baik, bukan sikap yang baik. Jadi Hindun binti Utbah baik berbohong kemudian berzina itu tidak akan mungkin melakukannya. Sebelum ia kenal Islam pun dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Selanjutnya Nabi SAW memerintahkan kepada Umar supaya mengatakan kepada mereka, janganlah kamu mendurhakaiku dalam urusan kebajikan. Hindun menimpali lagi. Ini khas ibu-ibu yang terbiasa jadi pemimpin banget ya, Hindun ini. Ia berkata, demi Allah kami tidak akan duduk di tempat duduk kami ini jika pada diri kami ini hendak mendurhakai engkau dalam urusan kebajikan. Dan demikianlah isi baiat Nabi SAW kepada kaum perempuan. Dan riwayat yang menerangkan tentang keberanian dan kelancaran lidah Hindun binti Utbah ketika menerima baiat dari Nabi SAW. Demikianlah isi baiat Nabi SAW kepada kaum perempuan dan riwayat yang menerangkan tentang keberanian dan kelancaran lisan Hindun binti Utbah ketika menerima baiat dari Nabi SAW. Lalu kita akan masuk ke kisah lain tapi masih sambung ke yang tadi ya. Jadi Rasulullah SAW itu di kalimat terakhir kan membaiat ya, mengatakan janganlah kamu mendurhakaiku dalam urusan kebajikan, sampai yang terakhir tadi ya. Lalu ditimpali oleh oleh Hindun binti Utbah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, fi mastata'tunna wa ataqtunna, tentang apa yang kamu sanggup dan kuat melaksanakannya. Jadi ada tambahan dari Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi SAW bertanya kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, mana dua orang anak laki-laki saudara engkau, Abu Lahab? Karena aku belum melihat mereka. Beliau menanyakan perihal dua orang anak laki-laki Abu Lahab yang bernama Utbah dan Muktib. Pertanyaan beliau ini dijawab oleh Abbas.